Dishub viral. Kalau Anda mungkin sudah melihat video yang tersebar di berbagai media sosial, ada salah satu petugas Dishub yang bisa dibilang, nah ini dia nih videonya ya, dia menggantungkan diri di atas kap mobil, tapi itu bukan karena sengaja, karena sebenarnya dia ingin menghindari pelaku atau pengendara mobil yang ugal-ugalan, tapi justru malah dia terperangkap di atas kap mobil dan akhirnya dibawa dengan cara ugal-ugalan seperti ini. Tergeletak di kap kaca mobil begitu ya. Nah ini bukan adegan film, laga ya. Jadi ini seorang petugas Dinas Perhubungan DKI Jakarta yang naik ke kap mesin mobil. Jadi video ini awal mulanya terjadi di Jalan Setiabudi, Kuningan, Jakarta Selatan, di mana pengendara mobil ini awalnya sudah bolak-balik ke lokasi wilayah itu. 4 kali. 4 kali ya, 4 kali muter-muter di sekitar Dishub, ada sekitar para petugas Dishub, dan sempat melakukan perbuatan tercela dengan mengacungkan jari tengah kepada para petugas Dishub di sana. Nah, para petugas Dishub ini sebenarnya bingung gitu ya, dan bertanya-tanya apa tujuan dan maksud dari pengemudi mobil minibus merah ini yang melakukan tindakannya berkali-kali seperti meledek, tanda kutip seperti itu ya. Akhirnya para petugas Dishub di sana mencoba menanyakan, dan ada salah satunya yang terperangkap dan akhirnya harus terbawa begitu. Nah, yang kalau kita lihat dari video ini ya Jason, kenapa masih bisa sambil saat menyetir si pengemudi ini juga merekam aksinya. Seperti itu loh yang kita lihat berbahaya kan itu? Sangat berbahaya, dan memang jaraknya ini cukup jauh dari Setiabudi sampai Menteng loh. Petugas Dishub ini harus terbawa di kap mobil dengan kondisi yang seperti ini. Betul. Begitu. Dan ini di jalan raya pula. Artinya di sini kita dapat pelajarannya apa, Naila? Yang bisa kita lihat adalah sikap arogansi yang lagi-lagi terjadi di masyarakat. Dan ketika ada etikat dari petugas Dishub untuk menanyai apa sebenarnya maksudnya mengacukan jari tengah dan mondar-mandir di wilayah patroli dari teman-teman Dishub, justru dirinya tidak kooperatif. Kalau kita lihat videonya secara full, bahkan dia tidak membuka kaca, tapi hanya membuka sedikit supaya suaranya kedengaran begitu ya sampai keluar. Lalu kemudian ketika berusaha diminggirkan, diarahkan ke pinggir jalan oleh teman-teman Dishub, dirinya pengemudi ini langsung tancap gas, dan tanpa sengaja salah satu petugasnya ini bahkan terperangkap di atas kap mobil dan dibawa seperti itu. Cuman yang saya agak bingung ya, yang saya nggak ngerti adalah penyelesaian kasusnya hanya dengan minta maaf, Naila. Padahal ini kan ada indikasi selain ada arogansi, tapi ini ada unsur ugal-ugalan loh. Ini loh di jalan, dan ada unsur membahayakannya. Sebenarnya ada hukumnya, ada dasar hukumnya yang bisa kita pakai. Misalnya kalau di undang-undang itu ada di pasal 21 undang-undang LLAJ. Itu ancaman hukumannya maksimal itu ada di 1 tahun penjara dan denda 3 juta rupiah loh harusnya. Nah, harusnya memang kita nggak tahu ya seperti apa, tapi kalau sudah ada hukumnya bisa ditindak begitu ya sesuai dengan undang-undang, tapi ternyata diselesaikan secara damai dan kekeluargaan karena pengemudi mobil sudah meminta maaf begitu kepada pihak Dishub. Apalagi mobil minibus ini sempat menabrak pengendara roda 2 loh sebelumnya, namun tidak terhenti dan terus melaju kencang. Jadi berbagai pelanggaran sebetulnya sudah jelas terlihat yang dilakukan oleh pengendara mobil ini. Betul. Dan bahkan kan sempat dibawa ke Polsek Setiabudi kan. Jadi kan sebenarnya harus ada pelanggaran pidana loh. Ini saya ulangi lagi ya, saya ralat tadi. Pasal 311 UU LLAJ berbunyi setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau kendaraan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 3 juta rupiah. Ya, dan tadi kalau kita lihat ya kondisinya seperti ini, apa tidak bisa berhenti dulu, minggir dulu begitu ya, tidak harus, takutnya kan bisa mencelakakan individu, mencelakakan pekerja dari Dinas Perhubungan seperti itu ya. Nah, kalau kalian gimana warganet menanggapi kejadian yang viral di media sosial seperti ini? Ingat, ini juga awalnya tidak mungkin terjadi petugas Dishub nemplok di kap mobil ini kalau tidak ada penyebabnya, kalau tidak ada faktor yang membuatnya menjadi seperti itu ya. Betul. Nah, ini kita juga akan melihat ya Naila bagaimana akhir dari perselisihan ini, dan setelah dibawa ke unit Laka Lantas di Telantas Polda Metro Jaya, kasus ini pun berakhir dengan damai dan diselesaikan secara kekeluargaan. Nah, kita simak pernyataan dari perwakilan keluarga pengemudi dan pihak Dishub berikut ini.
jadi itu tadi sudah kita lihat videonya bersama, ada permintaan maaf dari pihak keluarga pengemudi kepada petugas dishub yang nemplok di kap mobil. Yes, ini tapi kan nemplok bukan sembarang nemplok ya. Kalau sengaja ya lain soal. Ini kan karena tidak sengaja dan berusaha untuk menindak si oknum. Dan yang saya bingung itu lagi Naila. Minta maaf sih minta maaf ya. Tapi masa nggak ada proses hukumnya dan ada undang-undangnya ya. Dan apa yang dilakukan itu sangat berakibat fatal. Dan bahkan ada 2 pengendara motor yang tadi Naila sebutkan yang juga menjadi korban ya. Tertabrak begitu, dan perbuatan ini sangat tercela, tidak patut dicontoh, berbagai pelanggaran jelas sudah dilakukan. Nah, kita coba pengen lihat juga nih apa tanggapan gitu ya dari warganet soal viral petugas dishub yang nemplok di kap mobil. Nah ini tapi sebelum kita lihat, saya juga mungkin akan bacain juga ini ya. Ada yang bilang terjebak, ada juga apa lagi nih? Di balik layar katanya juga ya Pak Len hilang katanya. Iya, berasa ngeliat film action katanya. Terus juga, wah kok bisa damai? Tuh ada juga yang mengomentari seperti itu. Coba kita lihat tanggapan dari Facebook seperti apa ya? Yes, ini dari Denny sekian. Udah bawa pulang aja bang. Wow. Dari Kiwifki XXX, Spiderman dadakan kan? Spiderman dadakan, wah ini agak bukan lucu-lucuan loh teman-teman ya. Iya. Dan berikutnya adalah Mas X Kian, udah kayak aktor film James Bond. Bapaknya bentar lagi jadi ambil alih profesi jadi aktor film. Tapi beruntung bapaknya tidak mengalami luka-luka gitu ya. Karena kan ini sangat berbahaya kalau kita lihat kondisinya dari Bang XXX. Kelanjutannya gimana nih? Seru ya, aduh deg-degan jantungnya bapak ini ya, kasihan kan kalau kita lihat miris gitu ya, lagi melakukan dinas atau tugas gitu ya di dalam pekerjaan, tetapi melihat kelakuan dari pengemudi yang sembarangan seperti ini. Betul, lihat tuh setir gasnya aja, ininya aja di kiri kanan. Kebayang kalau itu bapaknya kehilangan keseimbangan, jatuh bapaknya, yang ada bisa berakibat fatal. Kalau luka-luka, kalau meninggal bagaimana? Iya, menggunakan handphone saat berkendara saja sudah merupakan pelanggaran, apalagi sempat-sempatnya merekam perilakunya seperti ini. Nah tuh ada lagi kan merekam, artinya pelanggaran harusnya nambah lagi, tapi diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Saya sih nggak ngerti ya. Terus kemudian ada juga Erik, pengendara mobil sudah membahayakan karyawan di sub. Jika terjadi kecelakaan atau terjatuh bisa terlindas. Pidana juga akan menunggu sang driver. Kita tunggu babak selanjutnya. Nah tapi sayang kayaknya nggak ada pidana yang dilanjutkan. Justru tadi sudah saling maaf-maafan dan diselesaikan secara kekeluargaan. Ya, kalau ini diselesaikan dengan damai, semoga tidak ada lagi kejadian ini karena sudah jelas ya banyak pelanggaran yang dilakukan dan harusnya bisa ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Ya, sekali lagi tidak patut dicontoh ya, semoga tidak ada lagi lah informasi atau berita seperti ini yang tentunya merugikan banyak pihak. Betul, dan jalanan tuh bukan ajang arogansi ya. Coba kita lihat lagi ya. Ini justru ada yang bilang Mas Adindut dishubnya arogan. Oh justru ada yang menilai dishubnya yang arogan nih. Ya, coba kalian lihat dulu informasinya secara lebih detail supaya tidak termakan hoax, karena informasi dari awalnya seperti apa sehingga akhirnya dishub bisa kemudian nempel di kaca atau di kap mobil. Nah ini dari real, wah parah sih dari Muhammad Yusuf, harus diusut agar tidak terjadi lagi. Betul, dari Eva Baim 09. Iya kasihan petugas dishub, mungkin punya kelainan mental kan drivernya, apalagi petugas dishub tersebut jadi trauma banget tuh. Gini ya, kalau misalkan tadi sudah diselesaikan secara damai dan kekeluargaan, tapi kalau tidak secara hukum atau pidana, sanksi sosial itu sebenarnya bisa juga dilakukan untuk bisa membuat efek jerah bagi masyarakat yang bertindak di luar aturan yang sudah ditetapkan atau juga melakukan perbuatan tercela saat berkendara ya. Tuh, ini juga ada komentar lagi dari Jennifer William, harusnya pengemudi lebih kooperatif turun dari mobil dan awalnya pengemudi juga berlaku nggak sopan ya. Jadi memang agak menantang begitu nadanya ya. Dan juga sama seperti Jason nih, banyak juga menanyakan bukankah harusnya dikenakan sanksi seperti itu. Iya, nah itu dia ya tentang berita viral petugas dishub seperti ini. Semoga tidak ada lagi kejadian seperti ini, dan ini viral di media sosial dan pencariannya juga tadi tinggi untuk trending topik hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.